Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pagi hari yang indah ini, di hari Minggu pertama di bulan kedua tahun 2026, kami bersyukur Bapa, karena kami sehat itu semua karena berkat-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati dan jiwa kami Tuhan, dan mata kami tertuju kepada Tuhan. Sebab nama Tuhan saja yang ingin kami puji, sebab hanya Tuhan saja yang ingin kami sembah. Karena pertolongan daripada-Mu, anugerah daripada-Mu, kami ada semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mulai dan kami habiskan ibadah began yang fresh anointing pulau turun, yang dahsyat dan luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau katakan sama-sama, amin, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap hari yang kami jalani, kami merasakan kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
ada Engkau ya Tuhan yang selalu kami sembah dan pujian Tuhan diri kami tempat ini. Kita melompat, menari, puji menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Kita rayakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita angkat suara kita muji menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Damai
Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin lagi menikmati hadirat Yesus. Terima kasih Tuhan.
masih bisa berdiri sampai dengan hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami masih bisa datang menyembah Engkau. Kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi hari ini. Dengan iman kami mengatakan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami hidup. Kami merasakan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami masuki bulan yang baru. Bulan Februari ini kami sadar kalau bukan karena anugerah Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Hari ini kami berdiri, kami semua jemaat berdiri di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami tidak mampu tanpa anugerah Tuhan. Hari ini kami datang bergandeng tangan, kami memuji, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk salib yang sudah membuat kami hidup sampai dengan hari ini. Karya keselamatan itu nyata, terbukti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Hari ini kami ada, kami mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara lagi. Firman Tuhan menjadi dasar kami berdiri sampai dengan hari ini. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk setiap hari kami berjalan. Firman Tuhan yang menolong, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menghibur, bahkan membimbing kami di setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami semua yang hadir hari ini. Urapi hati kami masing-masing, urapi ruangan ini sehingga Roh Allah yang bertata di atas segala-galanya. Sesungguhnya kemuliaan hanya untuk Engkau Allah kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami semua jemaat PFA Kuala Kurun tempat ini yang sama-sama, yang rindu, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama berkata, amin. Saya lagi berkata, amin. Shalom. Masih kurang semangat? Shalom. Ya puji nama Tuhan. Bapak Ibu, apa kabar kita hari ini? Katakan sama-sama berkata, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Kita diberkati Tuhan selalu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini Bapak dan Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena mereka ada keperluan di Malang. Jadi Bapak Ibu Gembala titip salam kepada kita semuanya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita lihat pembacaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan firman tuntunan kita dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Ya. Mari perhatikan di dalam slide. Sama-sama baca bersama dengan saya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Sekali lagi saya baca. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah satu kata yang dapat mempengaruhi kehidupan orang percaya, bahkan kehidupan orang-orang di dalam dunia ini, yang dapat membuat langkah kita terhenti, dapat membuat motivasi kita berjuang semakin mundur, dan hasrat untuk melakukan semua hal yang baik kita menjadi makin luntur, adalah kata sia.
sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalau kita dengar kata sia-sia, pasti yang ada di pikiran kita adalah kata sia-sia ini adalah tentang percuma. Sia-sia adalah tentang percuma. Sia-sia tidak ada gunanya. Ngapain buat sesuatu kalau sia-sia? Kan seperti itu bahasanya. Berarti ngapain buat sesuatu kalau sesuatu itu hanya percuma? Ngapain buat sesuatu itu kalau sesuatu itu tidak ada artinya bagi saya, tidak ada keuntungannya bagi saya? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang masih memikirkan bahwa berdoa itu terkadang masih menjadi sia-sia. Kenapa ada masih banyak orang yang kalau berdoa belum dijawab Tuhan, dia berhenti tengah jalan, lalu tidak melanjutkan doanya. Masih ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, ada banyak orang yang kemudian berhenti bekerja keras karena dia pikir itu akan sia-sia, karena mungkin dia capek. Ada banyak orang yang mungkin berubah dari yang baik menjadi tidak baik sikapnya, perilakunya, karena dia menyangka bahwa sesuatu yang dia lakukan adalah sia-sia dan tidak ada faedahnya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada yang berkata juga hidup sia-sia. Kalau kita terus mencintai Tuhan, saya terus melayani, saya terus beribadah, saya terus berdoa, saya terus mendengarkan firman Tuhan, kalau hidup saya masih terus-terusan seperti ini, apa bedanya saya dengan orang di luar sana? Orang yang sama-sama tidak mencintai Tuhan juga hidupnya seperti itu. Apa bedanya dengan saya yang mencintai Tuhan? Hidup saya juga akan terasa seperti ini, sia-sia, tidak ada gunanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah pertanyaan ini muncul di dalam hati kita? Di dalam hati kita. Kalau tadi saya berbicara secara umum orang di luar sana, hari ini saya bertanya, pernahkah pertanyaan itu muncul di dalam benak kita? Kalau kita lagi bahagia mungkin pikiran itu pertanyaan itu enggak akan muncul gitu. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan yang kepepet, kita merasa hidup kita terus begitu-begitu saja, enggak ada yang berubah dari diri saya. Dari dulu sekarang sampai selamanya, saya tetap gini-gini aja. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, pertanyaan ini bukan tanda iman kita lemah. Pertanyaan ini bukan tanda iman kita lemah. Justru ini sering muncul dari orang-orang yang sudah terlalu lama berjuang, tapi akhirnya dia lelah. Jadi perikop ini Paulus sampaikan kepada orang-orang pada saat itu, bukan kepada orang-orang yang saat itu sedang malas dan tidak mau melakukan apapun untuk Tuhan, tidak. Paulus menyampaikan kepada orang-orang yang hidupnya sudah berjuang. Jadi mereka sudah berjuang untuk melakukan Tuhan, tapi di tengah jalan mereka berhenti. Di tengah jalan mereka berhenti karena mereka merasa hidup mereka cuma seperti itu saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini muncul kepada orang-orang yang sudah terlalu lama berjuang dan mereka mulai lelah. Jadi Paulus juga menyampaikan pada saat itu kepada orang-orang yang hidupnya juga memang mereka sudah berjuang untuk Tuhan, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di tengah jalan mereka berhenti karena mereka merasa hidup mereka tampaknya sia-sia dan tidak ada sesuatu yang bisa diambil dari apa yang mereka sudah lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen yang kemudian berhenti bukan karena mereka tidak percaya Tuhan lagi, tetapi karena mereka mulai hidup di dalam pelayanan yang mereka rasa itu sia-sia seperti itu. Mereka rasa kayak seperti formalitas hidup orang Kristen. Apa bedanya kita dengan orang lain? Mereka juga hidup seperti itu, sama-sama diberkati kok, sama-sama mendapatkan ini dan sama-sama mendapatkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, hari ini firman Tuhan datang bagi kita, berbicara kepada kita secara pribadi. Kita datang masing-masing dari tempat kita. Firman Tuhan hari ini datang berbicara secara pribadi, masing-masing kita, secara personal. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang sudah kita lakukan di dalam nama Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan waktu saya mempersiapkan ini saya
merenungkan luar biasanya Tuhan Yesus. Kalau orang lain berpikir kita akan sama seperti orang lain, tapi firman Tuhan hari ini katakan kita beda dengan orang yang lain. Di dalam kasih karunia apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, semua tidak akan sia-sia. Amin ya. Semua tidak akan sia-sia. Karena Tuhan tahu apa yang sudah dilakukan orang-orang yang mencintai Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam 1 Korintus 15 pada pembacaan firman Tuhan saat ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ini juga berbicara tentang kemenangan Yesus, bahkan kemenangan orang percaya atas maut. 1 Korintus 15 ini berbicara tentang masa depan kita sebagai orang percaya. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Yang pertama, kebangkitan Kristus, kemenangan kita atas maut, dan juga ada masa depan untuk kita orang percaya. Amin ya. Ada masa depan untuk kita orang percaya. Apa masa depan kita? Kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Paulus menegaskan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Jadi dikatakan tadi, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Bagi orang yang di luar sana yang belum mengenal kasih karunia Allah akan merasa sia-sia karena mereka tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Tapi bagi kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Allah, hari ini firman Tuhan datang bahwa tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Kristus Yesus bangkit untuk kita. Kenapa tidak menjadi sia-sia? Karena ada kemenangan kita atas maut. Jadi kita mengalahkan maut, bukan maut yang mengalahkan kita hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Paulus menegaskan, Paulus bilang kalau jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sia. Semua yang kita percayai, semua yang kita lakukan, semua yang kita imani akan menjadi sia-sia. Tapi kenyataannya adalah Kristus bangkit. Kristus mati, bangkit, dan Dia naik surga untuk saya, bahkan untuk kita semuanya. Sebab itu Paulus katakan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Kristus. Tidak ada yang sia-sia di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita tidak sia-sia. Bahkan kesetiaan kita tidak sia-sia. Jeripaya kita, Alkitab catat, tidak akan sia-sia jika dilakukan di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua ini dilandaskan pada kebenaran bahwa segala jeripaya kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kata kunci di sini adalah di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Jadi kalau orang yang di luar sana yang juga mengaku semua akan sia-sia, kamu sudah di dalam Tuhan belum? Saya sudah di dalam Tuhan, maka semua tidak akan sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata kuncinya adalah di dalam Tuhan. Semua orang yang hidup dalam Tuhan, semua orang percaya, semua orang yang berada dalam kasih karunia hidupnya tidak akan menjadi sia-sia. Karena ada jaminan kekal untuk hidup kekal bersama Bapa di surga. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, dan setelah itu kita akan hidup kekal bersama Bapa di surga. Itu saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, bukan masalah seberapa banyak yang sudah kita lakukan, bukan masalah seberapa banyak yang sudah saya lakukan supaya saya mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri saya sendiri, melainkan pada landasan dan dasar apa kita melakukan semuanya itu. Jadi kalau saya bilang saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan supaya semuanya akan ditambahkan kepada saya, supaya saya selamat, supaya saya begini dan sebegini. Bukan seperti itu. Landasan kita melakukan semuanya itu karena apa? Dasar kita melakukan semuanya itu karena apa? Kalau semuanya dilakukan di dalam Tuhan, karena Tuhan, maka semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Yesus bangkit bukan untuk siapa-siapa. Yesus bangkit untuk saya, Yesus bangkit untuk Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa dikatakan tidak sia-sia? Karena Kristus sudah dibangkitkan. Sekali lagi, karena Kristus sudah dibangkitkan, itu jaminan bagi kita orang percaya. Jika tidak demikian, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Seperti yang tadi yang Paulus sudah jelaskan dari awal. Paulus
bahwa kalau kita melakukan semuanya, kalau Yesus tidak bangkit maka percuma. Melakukan semuanya kalau Yesus tidak bangkit maka akan sia-sia. Di hari ini semua yang dilakukan Yesus bangkit, dibuktikan Yesus bangkit, maka tidak akan menjadi sia-sia semua iman percaya kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-58 adalah kesimpulan. Jadi ini ayat terakhir dari pasal 15. Ini merupakan ayat kesimpulan dari seluruh pasal ini, pasal 15 yang sudah kita baca. Firman Tuhan berkata, kata kuncinya adalah karena itu. Artinya semua yang kita lakukan itu bernilai. Semua yang dilakukan orang percaya di dalam Tuhan punya nilai. Karena Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Kenapa bernilai? Sebab Kristus Yesus telah menang atas maut. Amin. Kenapa bernilai? Kenapa? Karena Kristus Yesus sudah menang kemarin mengalahkan maut untuk saya, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Tidak ada yang mau menyelamatkan dirinya sendiri di atas kayu salib, dan tidak ada yang mau menyelamatkan orang lain yang sudah berbuat dosa di atas kayu salib kecuali Yesus Kristus. Bahkan saya pun kalau saya berbuat dosa, saya mungkin tidak mau dipaku. Apalagi saya mau mati untuk orang lain. Tunggu dulu. Tapi hari ini satu pribadi yang begitu luar biasa. Kenapa dikatakan bermakna? Sebab hanya dia pribadi yang mau rela mengorbankan nyawanya untuk manusia yang sudah berdosa. Kita diselamatkan bukan kita waktu kita masih menjadi sahabat Yesus. Kalau mungkin kita berbuat baik dengan orang lain, saya berbuat baik kepada Tante Winti mungkin, ya karena Tante Winti sudah berbuat baik kepada saya, sudah memberikan saya apa yang saya butuhkan gitu. Cuma kalau Tante Winti mungkin berbuat hal-hal yang nggak menyenangkan hati saya, tunggu dulu saya berkorban untuk Tante Winti, seperti itu misalkan. Tapi Yesus Kristus mengorbankan dirinya waktu kita masih menjadi musuhnya. Waktu kita jatuh dalam dosa, Yesus justru mau mati untuk kita, orang yang berdosa itu. Tidak ada satu pribadi yang mau melakukan itu kecuali Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa berdirilah teguh dan jangan goyah. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Tetap berdiri walau kadang kita belum melihat hasilnya. Kadang-kadang orang berhenti melakukan sesuatu, berhenti berdiri dan ya udahlah kayak gini aja lah hidup. Karena dia belum melihat hasilnya. Makanya dia berhenti di tengah jalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, berdiri teguh bukan berarti kita tidak pernah ingin menyerah. Setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari, ya, tanpa terkecuali siapapun dia berpangkat gak berpangkat, siapapun dia, ada satu titik akan dia akan merasakan hal yang tidak menyenangkan dan mungkin itu membuatnya ingin menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berdiri teguh bukan berarti kita tidak ingin menyerah. Yang dimaksud dalam berdiri teguh di sini adalah tetapi berdiri teguh adalah memilih untuk tidak berhenti meskipun di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau orang percaya bilang, ya maklum saya juga manusia, wajar, manusiawi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang sudah hidup dalam Kristus, ia akan tetap mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi ia akan tetap berdiri walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Ia akan tetap memilih untuk bertahan, untuk berdiri dan tidak goyah meskipun hidupnya terkadang naik turun, bahkan kebanyakan turun. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi yang sederhana bagi kita. Ya, seorang petani dia menanam benih. Seorang petani menanam benih, selama berminggu-minggu yang ia lihat hanyalah tanah. Mungkin memang tanahnya kurang subur, jadi yang ia tanam lambat untuk berkembang. Jadi yang kelihatan di permukaan tanah itu hanya tanah memang. Belum ada tunas-tunas seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, kemudian dia mencabut, menggali, mencabut, dia merusakkan apa yang sudah ia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, semua akan sia-sia, semua akan percuma. Sebab apa? Ia yang mencabut benih itu sendiri. Justru ia
masalah dan sebagainya. Kita berhenti untuk percaya bahkan beriman kepada Yesus. Justru bukan salah Tuhan, tapi salah kita sendiri yang berhenti di tengah jalan, padahal belum waktunya. Mungkin petani itu kalau dia masih sabar lagi, siram, kasih pupuk, tanahnya mungkin perlu lebih lagi pupuk untuk benih itu bertumbuh. Maka hasil akhir adalah dia akan melihat benih itu tumbuh subur. Seperti itu kehidupan orang percaya kita di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, kasih karunia berkata bahwa tetaplah berdiri sebab Allah tetap bekerja meskipun kita belum melihat. Ada lagu yang berkata, walau gunung itu tak berpindah, ya tetap percaya. Kenapa? Tuhan yang pegang kuasa. Amin. Tetap percaya kenapa Tuhan yang pegang kendali. Sebab itu kasih karunia Allah, orang yang hidup dalam kasih karunia Allah akan berkata, saya akan berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya akan tetap melihat perbuatan hebat tangan Tuhan Yesus di depan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan. Bagian selanjutnya dikatakan bahwa dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat di sini sering disalahpahami. Ya, sering disalahpahami. Banyak orang giat karena ia giat melakukan pekerjaan Tuhan karena ia takut dianggap tidak rohani oleh orang lain. Ya kalau saya berada di tengah-tengah perkumpulan orang yang semangat sekali membara-bara terus saya gitu-gitu aja hidupnya, jadikan gak enak. Makanya giat tapi kosong di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, banyak orang giat karena takut mengecewakan orang lain, takut menyakiti orang lain. Banyak orang giat karena ia takut ditinggalkan, ia takut tidak diakui oleh banyak orang di dunia ini. Sekarang dunia butuh, orang-orang di dunia itu butuh pengakuan, benar ya? Butuh followers, pengikut. Orang kalau main Facebook, bro, pasti butuh followers, pengikut. TikTok sekarang buat konten-konten biar orang banyak ikuti. Dunia hari itu seperti itu. Banyak orang giat supaya dia mendapatkan pengakuan dari dunia. Banyak orang yang giat hari ini supaya dia mendapatkan pujian dari dunia. Itu yang disenangi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, giat di dalam kasih karunia berbeda dengan apa yang sudah disajikan dunia hari ini. Kasih karunia membuat kita giat. Hari ini bukan karena supaya kita dipandang manusia. Kasih karunia membuat kita giat karena kita tahu kita sudah diterima Allah. Kasih karunia membuat kita giat karena kita tahu kita sudah dikasihi Allah lebih dahulu. Kasih karunia membuat kita giat karena kita tahu kita sudah diselamatkan Allah. Itu yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Kita yang berada dalam kasih karunia menawarkan sesuatu yang beda dengan apa yang sudah ditawarkan dunia hari ini. Dunia memang menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan, bukan? Akhir-akhir ini dunia menawarkan kalau ikuti ini pasti akan gini, akan viral dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi justru akhirnya akan berujung kepada kata sia-sia tadi. Sebab itu firman Tuhan datang bagi kita, kasih karunia menawarkan hal yang beda bagi kita orang percaya. Kasih karunia mengatakan bahwa giat karena memang kita sadar kalau saya sudah diterima. Saya giat melayani Tuhan, sadar kalau saya sudah dikasihi Tuhan. Saya melakukan pekerjaan Tuhan, sadar kalau saya sudah diselamatkan, bahkan saya hidup kekal bersama Bapa di surga nanti. Jemaat Tuhan yang diberkati, ada seorang anak kecil yang membantu ibunya di rumah. Di sini kalau yang sudah punya anak kecil, pasti anak-anak kecil itu apalagi yang perempuan pasti suka membantu mama papanya di rumah ya. Dia bantu mama papanya bukan supaya dianggap anak, karena memang dia sudah anak. Dia bantu mama papanya cuci piring, dia bantu mama papanya apalagi sapu-sapu, pel gitu. Bukan supaya namanya dimasukkan di dalam kartu keluarga dan dianggap sebagai anak, mendapatkan ahli waris nantinya, tidak. Dia melakukan itu karena memang dia sudah anak. Sejatinya itulah tugas anak. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah kita sebagai orang percaya. Kita lakukan itu bukan supaya saya diberkati Tuhan Yesus, supaya saya hidup kekal, supaya saya menerima berkat-berkat yang berkelimpahan dan saya hidup sejahtera. Tapi karena sadar kalau saya sudah diselamatkan Tuhan.
diberkati Tuhan. Kita melayani bukan supaya Tuhan mengasihi, tidak. Karena kita tidak melayani pun Tuhan tetap mengasihi kita, amin. Kita berdosa saja Tuhan tetap mengasihi kita. Kita menjadi musuh Allah, Tuhan tetap menyelamatkan kita. Jadi kita melayani hari ini bukan karena supaya saya ingin dikasihi Tuhan, tidak. Tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sepakat saya. Itulah dasarnya mengapa saya mengasihi Tuhan. Karena saya sudah lebih dulu dikasihi Tuhan. Dan kasihnya tidak pernah gagal. Kalau manusia mengasihi, mungkin ada maunya. Ya saya mengasihi, saya mau supaya saya juga dikasihi. Tapi Tuhan Yesus, kasihnya yang sempurna, tidak demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagian yang berikutnya adalah jeripayamu tidak sia-sia, yang menjadi inti kita hari ini. Ini firman Tuhan hari ini, perhatikan, dikatakan bahwa firman Tuhan berkata tidak sia-sia. Mari garis bawahi, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tidak sia-sia meski tidak dihargai dan tidak dilihat oleh orang lain. Seperti yang tadi yang saya katakan bahwa hari ini kita melakukan sesuatu supaya saya dihargai, bahkan saya dilihat orang lain seperti itu. Saya dianggap orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau di rumah yang memasak pasti ibu ya. Ibu-ibu dia akan terus memasak setiap hari. Dia akan terus memasak setiap hari. Tiap pagi tidak ada tepuk tangan untuk ibu-ibu. Tidak ada pujian untuk ibu-ibu. Tapi apakah dia akan berhenti untuk masak? Tentu tidak. Mungkin satu kali dia akan mendapatkan tepuk tangan dari suami dan anak-anak. Terima kasih mama sudah masak untuk saya. Sekali, mungkin 1 minggu, 1-2 kali. Tapi tidak tiap hari suami dan anak-anaknya akan berdiri di meja makan dan tepuk tangan. Ah, terima kasih sudah dimasakkan. Tidak tiap hari. Tapi ia tidak akan pernah berhenti masak. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti itulah Tuhan Yesus. Tidak tiap hari kita datang menyembah. Tidak tiap hari kita datang bersyukur. Kadang-kadang kita ada dalam sesuatu yang tidak menyenangkan, kita justru berhenti. Tapi apakah Yesus berhenti mengasihi kita? Tidak. Dia akan terus lanjutkan kasihnya sampai dengan kedatangan yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang kedua, tidak sia-sia meski hasilnya tidak langsung kelihatan. Tadi yang pertama, tidak sia-sia meskipun tidak dihargai. Yang kedua, tidak sia-sia meski hasilnya belum kelihatan. Kadang-kadang orang kalau misalkan melakukan sesuatu, kalau belum melihat hasilnya, dia akan berhenti. Manusiawi karena orang merasakan capek dan sebagainya. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masalahnya kita sering berhenti tepat sebelum waktu menuai itu tiba. Itu masalahnya dan faktanya yang terjadi. Firman Tuhan berkata apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Berarti memang ada masanya, ada waktunya kita akan menuai. Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan ada waktunya. Kita nggak tahu waktu Tuhan kapan, tapi ada waktunya. Tapi masalah akhir-akhir yang terjadi adalah kita berhenti tepat sebelum waktu menuai itu tiba. Jadi hasilnya kita nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa orang bisa menganggap apa yang dikerjakannya sia-sia? Hal itu bisa terjadi karena ia tidak paham bagaimana Allah menyatakan kasihnya dalam kehidupannya. Kenapa orang menganggap semua yang dikerjakannya itu adalah sia-sia? Karena ia belum paham kasih Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah juga bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mencintai Dia. Mencintai Dia, mencintai Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Garansi bahwa dalam segala keadaan yang terjadi hanya kebaikan Allah. Perhatikan Yusuf. Dalam kehidupan Yusuf, mungkin yang kalau tidak tercatat dalam Alkitab, Yusuf mungkin merasakan hal-hal yang baik. Tapi yang Alkitab catat, Yusuf justru merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup dia. Dia dibuang ke sumur lah, dia dijual lah, dia difitnah lah. Namun dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat hidupnya naik. Bahkan Yusuf menjadi orang penting yang semua orang cari Yusuf, karena semua orang butuh Yusuf saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkata, semua yang dilakukan Tuhan ujungnya supaya kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, kasih karunia menjamin. Kasih karunia menjamin. Apa yang tidak dilihat mata tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Apa yang tidak pernah dihargai manusia tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Apa yang sudah kita kasih untuk Tuhan? Waktu, tenaga, taburan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, talenta kita, semua sudah kita berikan. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa semua yang dilakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, sebab Tuhan akan perhitungkan semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, kesimpulan pada pagi hari ini adalah kasih karunia memberi makna yang dalam bagi kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengingatkan bahwa hari ini kita berdiri teguh bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih karunia Allah. Hari ini kita giat bukan karena terpaksa melakukan itu karena orang lain, tetapi karena kita tahu dan kita bersyukur. Seperti lagu di awal tadi, kita bersyukur karena begitu besar pemeliharaan Tuhan. Jerih kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Setiap yang kita beri, tenaga, waktu, kerja keras, semua diperhitungkan Tuhan dan tidak ada yang menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, hidup orang percaya bukan hidup yang mudah, jelas. Kita percaya juga itu, kita tahu juga itu. Hidup orang percaya juga memang tidak mudah. Tapi hidup yang bermakna, dikatakan bermakna. Wah, ini beda dari hidup orang yang lain. Hidup orang percaya memang tidak mudah, hidup kita sama dengan orang lain yang memang tidak mudah, ada banyak kerikil-kerikil, ada banyak belok-beloknya. Tapi hidup orang percaya dikatakan bermakna. Kenapa dikatakan bermakna? Sebab Dia yang tidak bersalah itu datang ke dalam dunia menebus kita yang bersalah. Amin. Kenapa kita dikatakan bermakna? Kenapa hidup orang percaya dikatakan bermakna? Karena Dia datang untuk menebus saya, bahkan Bapak Ibu saudara semua. Itulah hidup orang percaya, itulah hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi dasar kita berdiri. Bahwa semua yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata tidak akan menjadi sia-sia jika kita lakukan di dalam Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita akan angkat pujian. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, penyertaan muridnya saja, anugerahmu, anugerahmu. Anugerah Tuhan
terbaik untuk kami Bapa. Kami semua sehat, buat makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Semua karena kebaikan Bapa. Kami hari ini Bapa telah beribadah, telah melayani Tuhan, telah memuji nama Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus baik. Semua karena anugerah Bapa. Semua karena kebaikan, bukan karena gagah dan hebatnya kami, bukan karena semua yang telah kami lakukan hebat, tetapi semua karena kekuatan Tuhan Yesus. Apalah kami ini Bapa, tetapi semua karena kebaikan Bapa. Kami boleh berdiri, kami boleh sehat, kami boleh kuat, bukan karena gagah dan hebat kami, tetapi semua karena kasih karunia Bapa, semua karena kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah Bapa. Kami boleh berkumpul semua di sini dengan sehat semua dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur segala yang telah Tuhan Yesus berikan untuk kami. Kami boleh menerima firman dari Tuhan Yesus, kami boleh menyembah nama Tuhan Yesus, kami boleh bangun hubungan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa karena Tuhan Yesus telah berikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih atas segalanya Bapak, terima kasih atas segalanya. Kami boleh melewati hidup kami boleh melihat kami berdiri tegak semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di hari ini. Kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk seluruh kami anak-anak Tuhan Yesus di tempat ini. Kami boleh selalu diberikan kebaikan-kebaikan kami dari Tuhan Yesus untuk kami mengucap syukur Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Kepala dan Ibu Kepala kami beserta seluruh keluarganya. Tuhan Yesus yang memberkati mereka, selalu Tuhan Yesus untuk bungkus dengan kesehatan, kekuatan dan darah Yesus selalu bantu mereka yang membuat mereka selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Itu juga kami Tuhan Yesus anak-anak Tuhan di tempat ini yakin dan percaya Tuhan Yesus yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami selalu boleh dibela, kami selalu dapat diberikan kebaikan, kesehatan, kekuatan dan segala kami pekerjaan usaha kami diberkati. Anak-anak kami diberkati, istri kami diberkati, semuanya diberkati, orang tua kami diberkati. Kebaikan-kebaikan pada selalu untuk kami. Yakin percaya kami sampai selamanya selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu juga untuk gereja kami BMA Pulau semuanya BMA juga yang ada di Buru-Buru Tuhan Yesus Tuhan berkati, ucapan Tuhan berkati, dan BMA yang ada di pusat Tuhan Yesus berkati. Kami menjadi bekerja yang besar, kami boleh jadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi kami jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasih sehingga kami jadi surat Tuhan Yesus yang terbuka melihat kebaikan kami dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami yang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dalam hidup kami. Kami yakin percaya perintah-Mu sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang selalu berkati dalam setiap hal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, dan sebelum kita pulang, mari arahkan hati dan angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat dan sempurna dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus jatuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa berkat bersama-sama kita katakan.